Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Ahmad Fajar Siddiqullah, Muhammad Supriyadi Nasution, Muhammad Azhari Harahap, hadir. Muhammad Giovanno Hasibuan, hadir. Ridwan Hasanangan, hadir. Muhammad Haris Siregar, hadir. Sarkiah Aprilia, hadir. Juni Romariski, ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada. Siapa? Kenapa dia nggak hadir hari ini? Berarti dia absen ya? Hari ini kita akan belajar tentang materi matriks. Sebelumnya ada yang tahu apa itu matriks? Ada yang tahu apa itu matriks? Tidak. Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan unsur-unsur ataupun elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Bentuk dan wujudnya seperti ini. Dia boleh menggunakan kurung, tanda kurung seperti ini, dan boleh juga menggunakan tanda kurung seperti ini. Dan di dalam matriks ini nanti terdapat elemen-elemen. Tahu apa itu elemen? Elemen itu merupakan suatu anggota dari matriks tersebut. Misalnya A, B, C, dan D. Untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita hanya berfokus nanti pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Contohnya, untuk penjumlahan matriks, contohnya matriks A. Matriks A sama dengan 9, 2, 3. Dan baris kedua 4, 7, dan 8. Di sini kalau dia letaknya seperti ini horizontal, mengarah horizontal, itu dinamakan baris. Sedangkan yang bentuknya vertikal, mengarah vertikal seperti ini dinamakan kolom. Jadi nanti untuk melakukan penjumlahan ataupun pengurangan dalam matriks, itu ordonya harus sama. Tahu itu apa ordo? Ordo merupakan banyaknya ataupun ukuran suatu matriks. Kalau ini ordonya adalah 3 dikali 2, karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Nah, untuk matriks B, 3, 6, 1, 2, 1, 0. Cara menjumlahkan kedua matriks ini, matriks A ditambah matriks B, caranya adalah kita menjumlahkan yang seletak ataupun posisinya sama di matriks A dan di matriks B. Paham? Misalnya, ini kan
2, 3, 4, 7, dan 8. Sedangkan matriks B 3, 6, 1, 2, 1, dan 0. Nah, mana nanti di sini posisinya yang terletak di matriks A dan di matriks B, itulah dijumlahkan. Di sini 9. Di mana posisi yang terletak angka berapa? 3. Berarti 9 ditambah 3. Yang selanjutnya 2 ditambah 6. Selanjutnya 3 ditambahkan dengan angka 1. Kemudian pada baris kedua 4 ditambahkan dengan angka 2. Selanjutnya 7 ditambah 1. Selanjutnya 8 ditambah 6. Nah, kemudian kita jumlahkan satu persatu. 9 ditambah 3 berapa? 11. Selanjutnya 2 ditambah 6 8. 3 ditambah 1 4. Kemudian baris kedua 4 ditambah 2 6. 7 ditambah 1 8. 8 ditambah 0 8. Jadi hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B adalah 11, 8, 4, 6, 8, dan 8. Selanjutnya untuk penjumlahan sudah paham? Selanjutnya Ibu akan membuat satu contoh tentang pengurangan. Pengurangan dengan penjumlahan itu syaratnya sama, hanya saja yang berbeda nanti tandanya. Ada penghapus kita nak? Untuk pengurangan caranya sama, hanya saja nanti tandanya yang berbeda. Misal matriks A sama dengan 3, 4, 2. Baris kedua 2, 3, 5. Nah, untuk matriks B 6, 3, 4. 3, 2, 1. Nah, caranya sama seperti tadi yang penjumlahan. Yang dikurangkan di sini adalah yang terletak ataupun posisinya sama di matriks A dan di matriks B. 3 dikurangkan dengan angka berapa? 6. 3 dikurang 6. Selanjutnya 4 dikurang 3. 4 dikurang 3. Selanjutnya 2 dikurang 4. 2 dikurang 4. Nah, kemudian pada baris kedua 2 dikurang dengan 3. 3 dikurang 2. Selanjutnya 5 dikurang dengan 1. Hasilnya kurangkan satu persatu. 3 dikurang 6 berapa? 3. 3 dikurang 6 hasilnya minus 3. Karena dia lebih besar, lebih positifnya lebih kecil daripada negatifnya. Hasilnya negatif 3. 4 dikurang 3 1. 2 dikurang 4 negatif 2. Oke.
2. 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1. 3 dikurang 2? 1. 5 dikurang 1? 4. Jadi hasil dari matriks A dikurang dengan matriks B, hasilnya adalah minus 3, 1, minus 2, minus 1, 1, dan 4. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Sudah paham sampai dengan penjumlahan dan pengurangan matriks? Insyaallah. Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut lagi dengan perkalian. Perkalian penjumlahan berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya kalau dia perkalian, dia harus ordonya, harus baris di matriks A harus sama dengan kolom di matriks B. Mengerti maksudnya? Jumlah baris yang ada di matriks A harus sama dengan jumlah kolom yang ada di matriks B. Contohnya, matriks A 3, 2, dan 4. Baris kedua 4, 3, 5. Matriks B 1, 3, 5, 2, 4, dan 6. Sebelumnya tadi kan Ibu sudah jelaskan di mana letak baris dan kolom. Barisnya ada 3 di atas. Ada 2. Dan 1, 2. Kalau bentuknya horizontal, dia disebut dengan baris. Kalau bentuknya seperti ini, memanjang ke bawah ataupun vertikal, dia disebut dengan kolom. Sama enggak baris dengan jumlah baris dengan jumlah kolom di matriks B? Masa enggak sama? Coba tengok dulu. Ini 1, 2, 3. Jumlahnya 3. Kolom di jumlah kolom di matriks B 1, 2, 3. Sama enggak? Sama. Berarti kalau dia sama, dia bisa dikalikan. Tapi kalau nanti berbeda, misalnya di sini kolomnya ada 4, sedangkan baris di matriks A ada 3, itu tidak bisa dikalikan. Jadi yang bisa dikalikan hanya ketika baris di matriks A sama dengan jumlah kolom di matriks B. Kita kalikan. Kalau untuk mengalikan ini, mengalikan matriks itu rumusnya baris dikali dengan kolom. Untuk baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. 3 dikali dengan 1. Selanjutnya 2 dikali dengan 3. Selanjutnya 4 dikali dengan 5. Untuk ini baru baris pertama dikali dengan kolom pertama. Selanjutnya kita kalikan baris pertama dikali dengan kolom kedua. 3 dikali 2. Selanjutnya 2 dikali dengan 4. Selanjutnya 4 dikali dengan 6. Nah, itu untuk baris pertama. Selanjutnya untuk baris kedua. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. 4
Tiga. Baru 5 dikali dengan 5 dikali dengan 5. Nah, selesai untuk baris kedua dikali dengan kolom pertama. Selanjutnya baris kedua dikali dengan kolom kedua. 4 dikali 2. Selanjutnya 3 dikali 4. 3 dikali 4. Selanjutnya 5 dikali 6. Nah, setelah kita kalikan satu persatu. 3 dikali 1 3. 2 dikali 3. Maaf, Ibu lupa tadi ini diberi tanda jumlah, tanda penjumlahan. Ditambah 2 dikali 3 6. Kemudian ditambah 4 dikali 5 20. 3 ditambah 2 dan 3 dikali 2 6. Tambah 2 dikali 4 8. Kemudian ditambah 4 dikali 6 berapa? 24. Selanjutnya pada baris kedua 4 dikali 1 4. Ditambah 3 dikali 3 9. Ditambah 5 dikali 5 25. Selanjutnya 4 dikali 2 8. Ditambah 3 dikali 4 12. Ditambah 5 dikali 6 30. Nah, baru setelah kita kalikan, selanjutnya kita menjumlahkan ini. 3 ditambah 6 9. Ditambah 20 29. Selanjutnya 4 ditambah 9 13. Ditambah 25 38. Nah, selanjutnya 6 ditambah 8 14. Kemudian ditambah 24 14 ditambah 24 38. Kemudian 8 ditambah 12 20. Ditambah dengan 30 50. Jadi kita simpulkan hasil dari matriks A dikali dengan matriks B, hasilnya adalah 29 38 dan 50. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, karena nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akan membuat tugas kelompok. Coba bantu kelompoknya jadi 3 kelompok. Oh, kalau nggak gini aja. Yang perempuan di sini semua, Nak. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Laki-laki yang di belakang pindah ke sana. Edukasi waktunya 5 menit untuk mengerjakan soalnya.
Nanti kalau sudah selesai, satu orang maju ke depan untuk menuliskan jawaban dari tugas kelompoknya ya. Dua menit lagi. Ada yang mau ditanya? Kalau ada silakan tanya ibu. Ya, Bu. Siapa yang berkelompok mana yang pertama maju? Dari kelompok perempuan, silakan maju. Kelompok yang lain sudah selesai? Sudah selesai? Oke, silakan duduk. Oke, untuk yang ini soal tentang pengulangan matriks. Seperti yang contoh yang edukasi tadi. Jadi di sini matriks A dikurang matriks B. Kurangkan yang posisinya sama dengan matriks B. Sudah paham?
tentang ini? Selanjutnya kelompok yang di belakang. Silakan lagi. Kecilkan tulisannya. Pertanyaan sekali. Sudah selesai? Ini tentang penjumlahan dua matriks, sama seperti pengurangan matriks. Dia bisa digunakan ataupun dikurangkan ketika matriks A dan matriks D ordonya sama ataupun elemen-elemennya sama. Kalau dia tidak sama, misalkan di matriks A dia ordo 2 kali 2, sedangkan di matriks D ordonya 3 dikali 2, itu nggak bisa disebutkan karena ordonya tidak sama. Jadi ingat kata kuncinya, setiap penjumlahan ataupun pengurangan matriks hanya bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan ketika memiliki ordo yang sama. Selanjutnya kelompok yang di depan. Bapak silahkan dihapus dulu. Perhatikan
Berarti tentang penjumlahan dan pengurangan matriks sudah paham? Yang agak sulit nanti itu di perkalian matriks. Caranya seperti ini, kalikan satu-satu. 5 dikali 1, kemudian 5 dikali dengan 2, selanjutnya 5 dikali dengan 3. Nah, untuk selanjutnya kalikan dengan baris kedua, 5 dikali 4, kemudian 5 dikali dengan 5, selanjutnya 5 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2, 10, 5 dikali 3, 15, 5 dikali 4, 20, 5 dikali 5, 25, 5 dikali 6, 30. Jadi hasil dari 5 dikali dengan matriks yang ini adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau bentuknya seperti ini, ada angka pengalinya di luar, itu dinamakan dengan perkalian skala. Sudah paham semuanya? Oke, kembali ke tempat Bapak. Karena waktu kita sudah mulai habis, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sebelumnya Ibu simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Judul kita pada hari ini kan matriks. Jadi kesimpulannya, syarat penjumlahan matriks itu adalah hanya ketika ordo dari dua matriks tersebut ordonya sama. Misalkan tadi seperti Ibu bilang, ordo kalau dia matriks A, ordonya ini 3 dikali 2 dan ini juga 3 dikali 2, maka itu bisa dijumlahkan. Tapi kalau ordonya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Dan kemudian kalau dia dalam perkalian, syaratnya adalah jumlah baris di dalam matriks A harus sama dengan jumlah kolom di matriks B. Paham tadi apa yang Ibu bilang? Sudah tahu kan di mana yang dikatakan baris dan di mana yang dikatakan kolom? Coba sebutkan, Ibu tanya dulu. Mana di sini baris? Atas.
Bawah. ke bawah. Arahnya vertikal. Ingat, hal lagi yang dikatakan baris itu bentuknya mengarah horizontal ataupun seperti ini. Kalau dia kolom mengarah vertikal ke bawah. Nah, sebelum Ibu tutup perjumpaan kita hari ini, Ibu kasih dulu satu soal ataupun tugas di rumah masing-masing. Soalnya